Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus yang kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi evangelium di minggu yang akan datang ini. Dan sekarang kita akan menafsirkan evangelium pada waktu perayaan Natal malam tanggal 24 Desember tahun 2023 ini. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam menyambut firman Tuhan, menyambut Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih ditentukan dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Marilah kita baca dan kita perhatikan apa dituliskan oleh Lukas, oleh Matius di sana. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan menghidupi serta melakukan firman Tuhan. Amin. Tema kita diusulkan di dalam almanak kita adalah Yesus Kristus Juru Selamat lahir ke dunia sebagai tanda Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Matius mencatat kelahiran Yesus Kristus, tapi agak berbeda dengan apa yang dicatat oleh Lukas. Karena di dalam Matius ini yang ditonjolkan adalah apa firman Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Dan berdasarkan pemberitahuan kepada Maria itu, Yusuf itulah, makanya dikatakan nubuat daripada Yesaya 14 dipenuhi, bahwa seorang Alma itu seorang gadis perawan ya, mengandung, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa menurut ilmu kandungan ya. Sampai sekarang memang para dokter kandungan belum bisa memecahkan rahasia terjadinya Yesus Kristus dalam kandungan Maria. Dan semua orang harus rela mengatakan itu sebagai rahasia Tuhan. Tapi bagi pemberita Injil itu sangat mudah. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi
membentuk manusia itu dari debu tanah atau dari yang tidak ada menjadi ada. Dulu waktu penciptaan manusia terjadi, baru dari lelaki dengan materi yang dari lelaki diciptakan perempuan, ya kan? Jadi sekarang ada Adam kedua yang disebut dalam keimanan kita sebagai Adam kedua, diciptakan oleh firman, oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengantar firman Allah menjadi manusia. Di sini Tuhan bekerja secara trinitas juga. Ya. Pada waktu penciptaan manusia Adam pertama, Tuhan trinitas juga bekerja. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekarang dalam kemenjadian Tuhan menjadi manusia, juga bekerja Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Firman itu benar-benar menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemuliaannya dapat dipersaksikan oleh manusia di zaman itu dan juga manusia di zaman sekarang. Bapak Ibu saudaraku, Yesus Kristus, orang Kristen sangat dirasa perlu untuk mengetahui tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu sangat penting demi orang Kristen terpelihara tidak tersesat kepada ajaran gnostik yang pada waktu awal gereja mula-mula sangat menekankan bahwa Yesus itu bukan manusia. Ya. Sehingga harus disaksikan bahwa Yesus itu adalah manusia, penampakan daripada Allah yang Trinitas itu. Selalu saya pakai istilah Trinitas lah, jangan Tritunggal ya. Karena dalam Trinitas ada 3, itu besar yang dipergunakan Tuhan sebagai penampakan dirinya. Dan kalau dalam istilah Tritunggal, seolah-olah ada 3 yang ditunggalkan menjadi 1. Ya, jangan begitu. Jadi harus ada 3 penampakan dengan metodenya sendiri. Itu di Tuhan sendiri. Bukan 3 dipersatukan, bukan ditunggalkan, bukan ya. Dan memang sangat perlu ya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam menyaksikan iman kita bahwa Yesus itu jangan dikatakan Allah yang menjadi manusia ya. Walaupun firman itu adalah Allah, tetapi Tuhan itu punya diplomasi yang sangat luar biasa agar masuk akal manusia kan. Jadi firman itu adalah bagian diri dari Tuhan, adalah diri Tuhan, salah satu dari penampakan diri Tuhan. Waktu penciptaan pun Allah menciptakan dengan firman-Nya, ya kan kayak gitu. Dan roh Tuhan menyirami samudera raya, yang berarti memasukkan oksigen atau kemungkinan ada makhluk hidup di air itu, jangan benda mati. Air itu tak perlu menjadi benda mati kan. Air itu menjadi tempat kehidupan. Sedangkan Bapa Allah itu adalah bagian yang mengatur dirinya, adalah Dia yang mengatur dirinya, bagaimana Dia menampakkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, jadi mengapa harus Maria? Ya, Maria itu memang keturunan Daud ya. Dari silsilahnya yang tidak kita ketahui, tapi tradisi mengatakan dia keturunan Daud. Dan Yusuf adalah keturunan Daud, ada tarombonya Tuhan Yesus, ada silsilahnya. Ya,
Tetapi yang pada terutama bukan manusia yang berperan. Ya walaupun dia sampai silsilah itu pada Yosef, entah itu dimulai dari Allah, seperti Lukas, dan seperti Matius dari Abraham, ya. Markus tidak memulai silsilahnya, tapi yang jelasnya ada semua itu sampai kepada Yusuf, ya, si Joseph. Tetapi Joseph tidak berperan dalam hal membuat ada isi kandungan Maria yang kemudian harus diberi nama Yesus Kristus. Yesus, karena dia yang menyelamatkan. Yesus artinya bahasa Ibrani Yeshua, juru selamat, ya tahu. Yahweh menyelamatkan. Jadi dalam nama Yesus itu ada kan nama Yahweh tersirat juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa harus Maria? Agar dari sudut ibu pun secara silsilah duniawi dan dari sudut ayah pun, Yesus itu adalah penggenapan nubuatan daripada nabi-nabi yang mengatakan bahwa keturunan Daud, dari keturunan Daud akan lahir juru selamat yang melebihi kenabian Musa. Kalau Musa hanya dapat mengatakan bahwa nabi seperti dirinya akan datang nanti, ya. Tetapi yang justru datang adalah seorang yang melebihi Musa. Karena apa? Musa itu bukan firman Tuhan, tapi penerima firman Tuhan. Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dan mendirikan kerajaan firman itu untuk memenangkan manusia dari kuasa dosa, agar kuasa dosa tidak lagi merajalela. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa harus dipertahankan Yusuf? Ya biar aja ke situ tanpa ada ayahnya. Tetapi Tuhan mengatur Yusuf harus bertanggung jawab. Walaupun bukan bibitnya di dalam kandungan Maria. Mengapa perlu itu? Sangat perlu demi toleransi kepada umat manusia. Agar umat manusia tidak bisa sembrono melawan kehendak Tuhan. Ya. Manusia harus mematuhi kehendak Tuhan. Jadi jangan sembrono mengatakan ini itu. Ya. Jangan sampai ada lagi seperti orang Yahudi, ya, yang mempelesetkan kata Parthenos, anak gadis, anak darah, menjadi Pantera. Nama, menurut mereka nama seorang serderu Romawi yang menyetubuhi Maria sehingga ada dalam kandungannya katanya. Jadi kita itu adalah diberi jaminan bahwa seorang anak darah Parthenos, ya, Alma, itu yang mengandung. Tidak ada perzinahan di sana. Mengapa sangat penting bahwa tidak ada campur tangan manusia terhadap adanya Yesus di kandungan Maria? Ya, tentu saja Maria manusia, ada tempat menumpang untuk lahir di dunia. Tapi itulah seorang perempuan yang suci, tidak dikotori oleh laki-laki yang kotor, ya. Karena manusia selalu kotor, dan kekudusan itu sangat dijaga oleh Tuhan di dalam kedatangannya menjadi manusia. Tetapi karena Tuhan mengingat janjinya bahwa juru selamat yang akan dia utus ke dunia ini dari keturunan Daud, sehingga Tuhan merelakan di dalam silsilah Yesus ada disebutkan nama-nama manusia. Tapi yang terutama seperti katakan Lukas, bahwa awal dari Yesus itu adalah Allah sendiri, bukan Abraham, ya, dan bukan hanya berhenti di Daud itu. Dan Bapak Ibu Saudara, Maria bisa kembali
dari rumah Elizabeth setelah dia 3 bulan di sana. Ya, setelah ada masa Paskah, pemberitahuan Maria mengandung, dia ke rumah Elizabeth 3 bulan di sana. Dia bisa kembali ke Nazaret karena sudah ada kepastian bahwa Yusuf akan menikahi dia. Dan kalau tidak, ketahuan nanti dia hamil, mengandung, menurut hukum Yahudi dia akan dilempari batu sampai mati. Ulangan 22 ayat 23-24, kan kayak gitu. Jadi demi perlindungan, makanya Tuhan mengatur peran serta Yusuf sebagai laki-laki yang mengawal kekudusan Maria itu tanpa mengotorinya. Ya, karena tegas dikatakan walaupun mereka sudah nikah, Maria dan Yusuf tidak bersetubuh sampai Yesus bisa lahir di dunia. Ya, jadi si Yusuf itu seorang yang tulus hati, itu ditekankan. Tuhan menginginkan setiap laki-laki harus menjadi orang yang tulus hati agar dipergunakan Tuhan untuk ikut dalam rangka pemenuhan janji keselamatan Tuhan. Itu berlaku sampai sekarang, ya. Jadi walaupun bukan Yesus Kristus yang lahir dari rahim ibu orang Kristen, ya, ibu Kristiani, namun yang dilahirkannya dapat dikatakan sebagai Kristen, pengikut Yesus. Oleh karena itu, agar betul-betul ada keturunan yang Kristiani, yang Kristen, si ayah harus benar-benar seorang yang tulus hati dan dengar-dengar kepada firman Tuhan. Itu kuncinya. Jadi harus setiap bapak, setiap ayah, ya, tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya. Artinya ada masa-masa, ya, tidak mereka diperhamba oleh nafsu seksual. Setiap suami istri yang diperhamba oleh nafsu seksual itu sudah mengotori rumah tangga. Jadi jangan walaupun bertunangan, walaupun sudah jadi, sudah suami istri, toh juga nafsu seksual itu harus dikendalikan sebagai alat Tuhan untuk menguduskan keluarga, ya. Jadi bisa saja kita bertimbang-timbang, ya, pikiran kita. Begini, nanti begini. Oh, jadi udah tahu dia sudah hamil dia, aku nggak mau lah, aku katanya. Enggak, jangan begitu. Tuhan dengarkan arahan Tuhan, ya. Sekarang juga gereja belajar mendengar arahan Tuhan. Selama ini ya, kalau ada wanita yang hamil akan diban dari gereja, tidak diberkati oleh gereja. Hebat itu, entah pengaruh dari mana itu, dari Eropa mungkin, ya. Tapi ada juga gereja yang berasal dari Eropa mengatakan bahwa walaupun sudah hamil, ya, toh juga harus diberkati. Itu berkat Tuhan katanya. Asal harus ada laki-laki yang tulus hati dan betul-betul kudus, dia tidak mau mempermalukan pacarnya yang sedang mengandung. Jadi kalau memang kasih mereka yang menumbuhkan ada isi kandungan seorang perempuan, itu harus diberkati oleh gereja. Dan sekarang gereja kita sudah mengarah ke sana. Jadi jangan terkejut, ya, kalau ada orang yang sudah hamil dibawa ke altar dan diberkati. Jadi kita sudah berubah sekarang dari dulu sampai sekarang. Dari gereja Lutheran dulu menolak wanita hamil walaupun diakui oleh laki-laki sebagai kasihnya, dan perempuan itu adalah kekasihnya dan benar-benar menerima sebagai istri, dan anak yang dalam kandungan adalah anaknya. Gereja tidak menghukum, dulu dihukum, sekarang jangan lagi, ya. Dan sudah kita ketahui kan, setiap anak berhak untuk menerima baptisan, harus dibaptis. Walaupun dia anak pelacur misalnya, ya, kalau sudah lahir di dunia, dibawa ke gereja di altar Tuhan, dia harus dibaptis. Jangan dihukum anak oleh karena dosa orang tua. Apa dosa orang tua? Ya, bukan dosa soal hamil, tapi soal pelecehan terhadap perintah Tuhan.
itu dosa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, Gabriel atau Jibril, ya, menasehati Yusuf dan itu didengarkan oleh Yusuf. Sekarang itu siapa menasihat kita untuk melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan? Dan malaikat Jibril tidak diutus lagi, tidak datang lagi menemui kita. Tapi apa yang menemui kita? Ya tentu saja firman Tuhan dalam Alkitab, ya. Peraturan gereja. Kalau peraturan gereja bertentangan dengan peraturan Alkitab, hapus itu peraturan gereja. Kalau tradisi kita tidak lagi sesuai dengan Alkitab, isi firman Tuhan, hapus itu, jangan mau ini, ya. Jangan tunduk kepada tradisi-tradisi yang tidak membantu iman kita. Banyak sekali adat Batak yang tidak berguna untuk kepercayaan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus terus kritis walaupun tidak menolak budaya, ya. Kita tidak anti adat, tetapi adat harus dalam rangka membangun keimanan dan kekuatan kekeluargaan kita selaku orang Kristen pengikut Yesus Kristus yang setia. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan nama. Nama adalah sangat penting. Yang dikandung Maria itu disebutkan namanya Yesus. Sebenarnya Yeshua. Jehovah menyelamatkan. Dan Yesus artinya jadi juru selamat. Kalau juru selamat, ya itu yang mengerjakan keselamatan gitunya. Jadi dia bisa melakukan itu karena dia juga lahir dari Roh Kudus, dia disertai Roh Kudus dan bekerja dengan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, ya. Jadi seorang darah itu melahirkan bahwa Tuhan bekerja demi keselamatan manusia di luar nalar manusia. Kita harus akui itu. Jangan tolak hal-hal yang dikerjakan Tuhan walaupun itu di luar nalarmu. Tapi dalami dan selami. Berbicaralah kepada Tuhan dari roh ke roh, agar Tuhan menerangi pikiranmu tentang apa yang akan terjadi, ya. Jadi tidak ada penghakiman di sana atau penghukuman tidak ada. Tapi Yesus hadir, suami istri diselamatkan, ya, kebutuhan diselamatkan, dan peraturan juga berlaku diselamatkan. Tidak ada hukum dendam oleh Tuhan yang harus membasmi orang yang sudah hamil tanpa suami, dan apabila sudah jelas suaminya juga, ya, jelas itu. Jadi menurut agama orang lain itu kan Yesus lahir di bawah pohon kurma, katanya. Dan ada berita di sana Maria itu dituduh juga sebagai pezina, ya. Dan bagi mereka ada cerita yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu yang bicara langsung membela ibunya, ya, sehingga orang terheran-heran. Tapi tidak demikian di Alkitab. Itu cerita ya, isapan jempol pada zaman pertengahan itu, ya, yang tidak diterima oleh Injil. Tapi kuasa Tuhan lah, dan apa, normal saja, tapi Tuhan bekerja, ya. Dan anak darah itu mengandung, dan namanya anak yang lahir itu adalah Immanuel. Ingat, Immanu tambah El. Jadi im itu adalah kata sandang atau kata depan lah kita katakan. Tidak ada konjugasi ini, tidak ada waktunya, ya. Tidak ada apanya. Jadi kalau Immanu, nunya itu adalah untuk kami, untuk kita, ya. Kami. El itu nama Tuhan atau dewa, ya, Allah. Jadi kehadiran Yesus menunjukkan dengan kita Tuhan. Makanya bersama kita Tuhan atau Allah beserta kita. Itu tidak ada batas-batas waktunya karena tidak ada tensisnya, ya.
Jadi kapan-kapan pun Tuhan beserta kita. Kapan dan dimanapun Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Dan kebersamaan dan kehadirat Tuhan itu dapat kita andalkan. Dan itulah andalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi kita harus mahir di sana, hidup bersama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak mahir hidup bersama Tuhan, ya sama seperti kita hidup bersama belati itu. Bisa menyayat tangan kita, menyayat leher kita pun ya. Jadi kalau Tuhan bersama kita, firman-Nya itu lebih tajam daripada pedang bermata dua kan. Jadi kalau kita salah-salah mempergunakan firman yang menjadi manusia itu, salah mengandalkannya, kita yang disayat senjata makan Tuhan itu. Jadi harus mahir. Makanya kita selalu latihan dan latihan untuk mengikut Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Kita selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, dengan hati tulus kita terima perintah Tuhan dan kita lakukan. Karena setelah kita lakukan, kita setia di dalam kehendak Tuhan, pasti Immanuel yang benar-benar menyertai dan memberkati kita itu berdampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau telah lahir di dunia, sehingga kami dapat bersuka cita karena Engkau dengan kedatangan-Mu, dosa-dosa kami diampuni dan hidup kami diperbaharui, dan benar-benar kami menjadi manusia yang luar biasa, menjadi umat pilihan-Mu yang siap menerima berkat-Mu. Iblis tidak akan pernah lagi mengalahkan kami kalau Kau tetap bersama kami. Kiranya Tuhan kami mohon jangan tinggalkan satu detik pun kami, karena kuasa Roh Kudus-Mu dapat melindungi kami senantiasa. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan kiranya kebahagiaan Natal dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini pada malam hari tanggal 24 Desember menjelang 25 Desember ini. Tuhan sempurnakan doa kami, kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.